dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 12. Selamatkan asetku. Aku segera bersiap-siap pergi. Kubiarkan Mas Hendra masih tidur dalam lelapnya. Hidup di rumah sendiri, bak hidup di dalam hutan rimba. Jika lengah, maka bersiaplah. Hewan pemangsa akan menerkam. Mungkin begitulah hidupku saat ini. Dikelilingi orang-orang yang pura-pura baik padahal aslinya tidak. Serigala berbulu domba. Gambaran bagi mereka-mereka itu. Kembali aroma masakan tercium dari arah dapur. Pasti Dewi yang sedang masak di sana. Ideku tiba-tiba muncul di kepala. Orang yang pertama yang akan jadi sasaran empukku. Aku melangkah ke arah dapur. Aku tahu kali ini Dewi tidak bisa melawan karena rencana mereka tidak bakalan mulus jika sampai itu dia lakukan. Rencana mereka memang matang, tapi aku bukan lawan yang setimpal bagi mereka. Dewi, kamu lagi masak apa? Kukeluarkan senyum termanisku padanya. Ibu Rini, kirain siapa? Memangnya ada siapa lagi selain aku dan Mas Hendra di rumah ini? Maksud saya, tidak biasanya Bu Rini mampir di dapur. Mari duduk, saya sudah membuat nasi goreng buat ibu dan Mas Hendra. Dewi menarik kursi untukku. Apa aku bilang? Dewi pasti mengikuti skenario mereka. Bukan mengikuti, tapi dia juga pemeran utama dari rencana yang disusun oleh Mas Hendra dan Bu Teti. Terima kasih Dewi. Nasi goreng buatanmu benar-benar harum. Aku sudah tidak sabar untuk menyicipi. Ingin kurai piring yang ada di atas meja, tapi Dewi segera mencegah. Ibu Rini diam saja di sini, biar saya yang menjamu Ibu Rini kali ini. Dan juga sebagai perminta maafku karena selama ini saya sudah bersikap tidak sopan pada Bu Rini. Tidak apa-apa Dewi, namanya juga kita belum saling kenal satu sama lain. Aku juga minta maaf padamu karena selama ini aku kurang sopan. Sama-sama Bu Rini. Tidak usah panggil ibu, panggil mbak saja, itu lebih baik. Kapan nih acara makannya kalau kita terus ngobrol? Maaf, sampai lupa. Saking senangnya. Dengan tergesa-gesa, Dewi mengisi piring dengan nasi goreng buatannya, lalu meletakkan di depanku. Silakan mbak, semoga sesuai selera. Segera ku coba nasi goreng buatan Dewi. Baru sampai di lidah, rasanya ingin kukeluarkan kembali. Sedapat mungkin kutelan, agar Dewi tidak curiga. Perempuan seperti inikah yang Mas Hendra dan Bu Teti inginkan? Luar biasa memang suami dan mertuaku itu. Membuang koki handal hanya untuk menggantikan dengan koki yang baru belajar. Manis, asam, asin. Begitulah kira-kira nasi goreng buatan Dewi. Terasa di lidah. Hampir sama rasanya permen tahun 90-an. Nano-nano. Ramai rasanya. Bagaimana mbak? Enak kan? Enak. Baru kali ini aku merasakan nasi goreng senak ini. Memang Dewi belajar dari mana? Biasalah mbak, lihat video dari YouTube. Apa aku bilang? Hanya nonton konten lalu uji coba di rumah kami. Sungguh luar biasa Dewi ini. Ayo dihabisin mbak nasi gorengnya. Kalau mbak masih mau, biar saya tambahin. Sudah Dewi, ini juga sudah cukup. Kuletakkan sendok di atas piring dan memasang wajah sedihku. Sepertinya Mbak Rini sedang ada masalah ya? Aku mengangguk pelan dengan tatapan ke depan. Kalau boleh tahu, masalah apa itu Mbak? Kepo juga orang ini, tapi itu sebenarnya yang aku harapkan. Kutarik napas dalam-dalam dan menghempaskannya dengan sangat pelan. Ini tentang pernikahanku dengan Mas Hendra. Aku tahu pernikahan ini tidak bakalan bertahan lama. Mas Hendra akan mencari perempuan lain dan meninggalkanku. Apalagi sampai sekarang ini kami masih belum juga dikaruniai momongan.
Dewi tersenyum. Aku melihatnya dari pantulan gelas yang ada di hadapanku. Kasihan juga nasib Mbak Rini. Jika aku berada di posisi Mbak Rini, mungkin aku tidak bakalan sanggup. Lebih baik menyerah sebelum hal tidak diinginkan terjadi. Itulah yang sering membuat perasaanku tidak tenang. Andai suatu hari nanti kami benar-benar pisah, warisan apa yang akan Mas Hendra berikan padaku? Jika saja ada sesuatu barang berharga darinya yang bisa aku ambil, mungkin sudah aku ambil dan aku pindah alihkan atas namaku. Dewi, aku sudah menganggapmu sebagai saudara. Maka dari itu aku ceritakan ini. Jika suatu saat nanti kamu menemukan pria yang cocok, usahakan kuasai harta berharganya, karena kita sebagai perempuan ibarat bunga. Bila sudah layu, maka kumbang akan mencari bunga yang baru mekar untuk diambil sari madunya. Aku tidak mau nasibmu sama denganku kelak. Kamu paham maksudku bukan? Sedikit kupaling wajahku ke arah Dewi yang saat itu masih setia berdiri di sampingku. Tampaknya dia mendalami kata demi kata yang barusan aku ucapkan. Aku tahu dia masuk dalam jebakanku. Kelak, kalian akan saling serang satu sama lain, dan aku yang akan jadi penonton setianya. Apa aku keterlaluan? Tentu tidak. Mereka yang mulai memusikku, dan aku membalasnya. Kalau begitu, aku permisi. Ada hal penting yang harus aku urus. Kamu jaga rumah baik-baik, dan jangan lupa bilang pada Mas Hendra kalau dia sudah bangun. Sebelum pergi, sedikit kutepuk pundak Dewi yang masih termenung dalam lamunannya. Hatiku begitu senang. Aku berharap Dewi termakan ucapanku. Kembali kulajukan sepeda motorku menuju ke sebuah kafe seperti pesan yang kukirim pada Pak Yusuf semalam. Hampir 15 menit perjalanan, hingga aku tiba juga di halaman kafe. Kafe dengan nuansa tanah Toraja. Setelah aku parkirkan sepeda motorku di tempat yang aman, aku segera melangkah masuk. Kondisi kafe saat itu terlihat ramai. Maklumlah, hari ini hari Minggu. Banyak yang datang kemari sekadar berlibur atau menikmati makanan dan minuman di kafe yang terkenal dengan piong, nasi atau ketam yang dimasak dengan menggunakan bambu. Kuarahkan pandanganku ke segala penjuru, hingga aku temukan sosok pria parubaya seumuran ayahku, sedang duduk sendiri di depan meja paling ujung sambil menikmati secangkir minuman. Maaf, bila membuat Bapak menunggu. Tidak apa-apa, Bu Rini. Saya juga baru saja tiba. Mari, silakan duduk. Terima kasih. Tidak lama aku duduk. Seorang karyawan kafe datang meletakkan jus alpukat di depanku. Pak Yusuf tahu betul minuman favoritku itu. Sekali lagi, aku minta maaf kalau sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Begini Pak, ada sedikit masalah yang sedang aku hadapi. Aku harap Bapak bisa membantuku. Ini berkas semalam yang Bapak minta. Kuserahkan sebuah map pada Pak Yusuf. Pak Yusuf mulai membuka helai demi helai kertas yang ada dalam map. Kalau Bapak bisa, Bapak pasti bantu. Coba Ibu Rini cerita, biar Bapak bisa mendalami kasus Ibu Rini itu. Aku mulai menceritakan pada Pak Yusuf semua kejadian yang aku alami selama ini. Pak Yusuf dengan cermat mendengarkan ceritaku, serta rencanaku ke depan agar semua aset yang kumiliki tidak sampai jatuh di tangan Mas Hendra maupun keluarganya. Jadi, kapan rencana ini bisa kita jalankan, Bu? Tidak usah terburu-buru, Pak. Patenkan saya dulu semua surat-surat berharga atas namaku, hingga tidak seorang, bahkan negara sekalipun, bisa mengambil aset itu tanpa persetujuanku. Itu sudah pasti, Bu. Terus, untuk rencana penjebakannya? Seperti yang kubilang tadi, usahakan sebagus mungkin, hingga mereka tidak menyadari kalau mereka dalam masalah besar. Soal biayanya, Bapak jangan khawatir. Baik Bu,
Kalau begitu, Bapak permisi, dan Bapak mohon izin untuk membawa berkas-berkas ini agar bisa diproses lebih lanjut. Silahkan, sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Sepeninggalan Pak Yusuf, aku bersantai sejenak di kafe itu untuk menghilangkan penat dan beban pikiran yang sekarang aku hadapi. Selain bekerja sebagai asisten, ternyata pekerjaan sampinganmu menemani para pejabat juga. Hebat kamu, sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Terdengar suara seorang perempuan berdiri di belakangku. Jangan lupa untuk menyempatkan diri memberi komentar agar sang penulis bisa lebih semangat. Terima kasih.